Kesalahan terbesar saya itu dulu pertama nggak bisa mengatur keuangan. Jadi uang pribadi sama uang bisnis itu masih kecampur. Itu yang perlu diperhatikan saat membuka usaha. Alasannya nanti tidak ada uang darurat. Nggak ada uang darurat, siapa tahu kan ada urusan mendadak atau kepentingan mendadak kan. Kalau uang bisnis itu sendiri, uang pribadi juga sendiri. Itu dibeda-bedakan lah, jangan dicampurkan. Cara mengatur uang sih harus tepat, keuangan tuh itu harus tepat sih, jangan sembarang dipakai mau beli apalah, itu harus diperhatikan juga. Dulu pernah malah asal-asalan gunain uang kan, uang toko kadang pengen beli apa kan, itu jangan sampai lah, harus tertata semua. Dampaknya itu kalau pas mau beli barang, nyetok barang itu uangnya murah. Nah itu yang bisa diperhatikan ya, jadi harus tertata tentang keuangan juga. Nama saya Muhammad Arjun Ardiansyah, umur saya 21 tahun dan saya menggeluti bidang pertanian. Kios obat pertanian Arjuna Tani di Kembaran Kaligajar, Wonosobo. Tahun merintis saya itu di tahun 2023. Dulu tuh coba-coba karena kenalan bapak itu para petani loh. Dari awal tuh masih sepi buka kios ya. Belum tahu menau tentang obat, apalagi bahan aktif juga belum tahu. Saya belajar tentang pertanian itu otodidak, juga dari petani juga, terjun ke lapangan sendiri. Jumlah produknya itu Masih sedikit, sangat sedikit, cuma beberapa item doang, cuma beberapa brand doang mas. Kalau nggak salah itu 23 brand. Ini udah kira-kira itu 100 brand ya. Udah lebih untuk saat ini yang saya jual di sini, seperti kalsium, fungisida, insektisida, bahkan pun nutrisi saya juga jual, pupuk juga. Kalau dulu tuh masih pure fungisida sama insektisida doang. Itu dulu tuh cuma ambil setiap item itu cuma sedikit, kayak 5 piece per item itu loh. Untuk saat ini saya udah menjual dari beberapa brand ya, khususnya ini dari Mano. Itu banyak lah, kayak kalsium, NPK cair, juga pembesar buah, apalagi itu yang baru ini ya, asam humat itu super soil itu. Kalsium itu kayak Manokalbor, Milagro, terus Leontin, 3D itu juga udah ada di sini. Kalau kaliumnya itu Manu, NPK cairnya Leontin NPK, sama Perkat lah. Perkat itu udah banyak di sini, 3 jenis kalau nggak salah, Manostik, 3D stick, sama Milastik. Soalnya sudah dipakai untuk beberapa petani di sini ya, terus pada cocok, jadi makanya pakai itu barang. Sekarang udah macam-macam, udah bertambah banyak lah. Seiring berjalannya waktu kan juga banyak petani kan pada minta barang-barang yang lain juga. Dulu kerjanya itu saya sebagai seorang montir mobil di bengkel. Lumayan beda jauh. Alasan saya membuka toko pertanian itu karena di sini banyak para petani toh. Jadi memudahkan para petani mengambil obat atau membeli obat. Kalau buka toko obat di sini tuh sangat berpeluang sih, sangat tinggi. Karena di sini banyak para petani toh. Di sini rata-rata kan mata pencaharian sehari-hari kan petani toh. Dulu tuh modalnya habis gajian kerja terus ditambahin sama orang tua. Dulu modal awal tuh cuma 30 juta. dari modal awal itu berapa tahun atau setelah gaji begitu atau berapa bulan? Itu 1 tahun baru balik itu mas. Pelan-pelan sih kalau buka usaha tani sebenarnya. Kesalahan terbesar saya itu dulu pertama nggak bisa mengatur keuangan. Jadi uang pribadi sama uang bisnis itu masih kecampur. Itu yang perlu diperhatikan saat membuka usaha. Alasannya nanti tidak ada uang darurat. Nggak ada uang darurat, siapa tahu kan ada urusan mendadak atau kepentingan mendadak kan. Terus untuk mas sendiri itu kalau boleh tahu pas awal-awal merintis itu omsetnya berapa mas? Per bulan gitu. 1 bulan tuh bisa dapat berapa ya? 500 bahkan sampai 1 juta doang dulu pertama. Tapi kalau sekarang itu udah bisa berapa kali lipat mas? Itu udah 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Bagaimana sih cara mas menentukan produk-produk yang bisa dijual di Arjuna Tani itu? Sesuai kebutuhan petani aja sih. Kalau petani membutuhkan obat ini ya saya sediakan. Kadang kan petani juga mengarah ke merek ya. Saya lebih menyesuaikan kebutuhan para petani di sini. Kalau barang tinggal sedikit, kira-kira itu 2-3 barang itu harus udah menyetok lagi sih barang-barang tersebut. Jangan sampai kehabisan lah. Kalau petani itu kalau kehabisan itu bisa kecewa. 1 barang aja itu bisa kecewa sih. Misal kalau barang jalannya cepet itu saya bisa ambil banyak. Cuman kalau yang barangnya masih
kurang laku lah, masih sedikit orang yang tahu itu, saya nyetoknya cuma sedikit. Kalau yang menumpuk itu saya ambilnya banyak karena permintaannya juga banyak. Saya tetap melihat kondisi pasar, juga kebutuhan petani itu butuhnya bahan aktif apa. Supaya bisa bersaing itu saya dulu tetap memperhatikan kondisi pasar juga sih. Kan kadang barang juga naik, kadang turun, itu tetap diperhatikan juga. Kalau pelayanan itu harusnya itu murah senyum sama sumringah. Nah, itu bagus banget. Petani kan juga jadi lebih enak ya, lebih leluasa melontarkan keluhan-keluhan. Cara membangun kepercayaannya aja itu mengedukasi para petani. Kalau obat ini untuk apa? Juga sering berinteraksi juga ya para petani agar lebih dekat lah tali silaturahmi kita. Sering-sering mampir ke para petani aja sih. Kadang kan petani nggak sempat ke kios, juga kadang nggak ada uang kan, sering-sering ke petani aja, cek kondisi petani. Kadang kan udah nggak punya tanaman, kadang harga tanaman kan juga murah, jadi jarang beli kan, kadang malah nggak diobat juga. Kalau petani kita harus menyesuaikan harga juga, nyetok barang juga harus tersedia terus, karena kalau petani kan nggak mesti beli barang itu doang, barang kan yang beli kadang banyak, kalau satu nggak ada kan bahkan bisa nyari yang lain. Paling berkesan yang pernah Mas rasakan ketika berinteraksi dengan para petani yang sedang membeli itu apa, Mas? Itu jadi saya banyak kenalan petani-petani, dapat pelajaran juga di lapangan itu seperti apa. Lebih mudah memasarkan barang, lebih mudah memasarkan barang aja sih ke petani. Kalau petani itu dari mulut ke mulut sih. Kalau satu udah tahu barang bagus pasti nyebar barangnya. Apa sih Mas strategi yang bisa dilakukan supaya toko pertanian itu tetap ramai? Setiap toko itu harus adain promo juga sih. Seperti 1 tahun sekali itu nyedain promo, kayak program pembelian itu berapa piece itu dapat apa gitu, kayak hadiah itu harus ada. Itu kan sama dengan mempromosikan toko toh. Gimana Mas cara menghadapi para petani yang sudah komplain? Kita layanin lagi baik-baik toh, kasih saran lagi juga, dibicarakan dengan baik dengan petani. Biasanya kan petani komplain tuh kalau obat nggak berpengaruh pada tanaman kan, kasih solusi. Tips menghadapi persaingan harga itu ya sering-sering cek harga pasar aja sih. Soalnya kan di pasar harga kadang naik turun juga, pengambilan di satu distributor lain atau R1 kan bisa beda-beda ya. Menurut saya skill yang harus dimiliki sih mempelajari bahan aktif itu juga. Jadi kan kita lebih enak kalau menjelaskan ke petani gunanya bahan aktif ini apa ke petani. Jadi kan petani lebih enak ke kita. Kalau pelayanan juga harus bagus sih, harus murah senyum. Kalau enggak atau petani juga kurang enak juga kalau beli di sini. Menurut Mas sendiri cara promosi produk-produk yang ada di Toko Arjuna yang paling efektif itu bagaimana? Paling efektif itu sebenarnya pakai sosial media sih, juga pasang banner ke daerah petani itu sendiri. Terus juga berkunjung ke petani, itu malah paling bagus itu berkunjung ke lahan petani itu sendiri, menawarkan produk lah atau menjelaskan kalau tanaman itu terkena dampak apa atau kekurangan apa gitu kan. Malah lebih bagus itu di situ, promosi paling bagus. Kalau promosi dari media sosial itu paling lewat status WA ya, kan banyak nomor-nomor petani yang tersimpan juga sekarang. Banyak petani minta pencerahan juga kan, jadi kalau promosi lewat status WA juga bisa. Kadang ada yang pesan lewat WA juga. Hal-hal yang harus diperhatikan sih mengatur keuangan, juga persiapan dari awal juga ya kalau mau buka usaha pertanian. Kayak udah belajar tentang pertanian itu seperti apa. Kalau kenalan-kenalan sales itu harusnya penting. Kan jadi kita bisa mendapat harga lebih murah, kadang lebih cepat datang juga kalau dari sales itu sendiri. Tips mengelola keuangan itu juga kalau uang bisnis itu sendiri, uang pribadi juga sendiri. Itu dibeda-bedakan lah, jangan dicampurkan. Cara mengatur uang sih harus tepat, keuangan tuh itu harus tepat sih, jangan sembarang dipakai mau beli apalah, itu harus diperhatikan juga. Dulu pernah malah asal-asalan gunain uang kan, uang toko kadang pengen beli apa kan, itu jangan sampai lah, harus tertata semua. Dampaknya itu kalau pas mau beli barang, nyetok barang itu uangnya murah, nah itu yang bisa diperhatikan ya. Jadi harus tertata tentang keuangan juga. Jangan patah semangat ya untuk para pembuka usaha pertanian.
terus-teruslah belajar tentang bahan aktif juga. Itu sangat penting bagi usaha pertanian. Harapan saya itu toko pertanian itu lebih maju ya. Juga para petani juga lebih maju seharusnya. Soalnya banyak petani yang belum tahu tentang kegunaan obat itu apa. Jangan malu lah kalau jadi petani muda atau pengusaha muda juga jangan malu. Karena itu menghasilkan sih. Juga mata pencarian di desa rata-rata kan itu ya, para petani juga ya.